Hai, welcome back to my YouTube channel Sharing with Dwi, chapter English lesson. Hari ini aku mau ngebahas have dan has yang artinya adalah punya. Dalam penggunaan have dan has ini, itu masuk dalam simple present tense. That's okay kalau misalnya kamu nggak mau ingat-ingat nama tense-nya, karena yang lebih utama adalah kamu ngerti. Kalau misalnya ada sesuatu terus kamu ngerti cara pakainya, dalam bahasa Inggris itu jauh lebih ngerti. Lain kalau misalnya nanti kamu menjadi guru, terus kamu harus ngejelasin ini apa, ya kamu lebih baik tahu artinya. Alright, semua kanan. Dan kalau misalnya kita belajar grammar bahasa Inggris, biasanya kita tuh ketemu sama dua kelompok subjek. Kelompok yang pertama, kita punya I, you, we, they, sama subjek yang plural atau lebih dari satu, misalnya Dwi dan Julie, atau people, karena people itu lebih dari satu orang, bisa 2, bisa 100. Dan golongan yang kedua yaitu orang ketiga. Kita punya she, he, sama it, atau kalau subjeknya ditulisnya atau disebutnya nama saja dan cuma satu orang. Contohnya Julie, itu singular dan dia masuk ke grup sini. Oke, kita langsung belajar bikin kalimatnya dengan subjek grup yang pertama ya. Kita punya I, you, we, they, Dwi, and Julie. Cara bikin kalimatnya gampang banget, tinggal kita tambahkan subjeknya, tambahkan have, kemudian kita tambahkan objeknya. Seperti I have a book, you have some cards, they have a house, we have an uncle. And then yang berikutnya kita punya Dwi and Julie. Ingat ya, walaupun mereka nama, tapi disebutinnya ada 2 nama, Dwi and Julie, berarti mereka plural atau jamak atau lebih dari satu. Kita pakainya have. Dwi and Julie have 2 tickets. And then kemudian kita punya people. Nah, people itu mewakili grup banyakan orang, boleh 2 atau boleh lebih. People have integrity, good. And then the cats, kita nggak tahu ada berapa cats, kita sebutnya the cats have necklaces. And then groups berarti beberapa kelompok of students. Groups of students have problem. Oh, that's so scary. Better not making some problem, kid. Alright, itu kanan, easy peasy lemon squishy, right? Okay, now let's jump to the next. Kita punya golongan subjek yang kedua, yaitu she, he, it, Julie. Terus aku tambahin contoh yang bukan orang tapi suatu lembaga, misalnya government, pemerintahan, sama pekerjaan, police officer. Di sini aku cuma nyebutnya police officer, nggak aku sebutin satu atau aku tambahin s menjadi police officers. Alright, sama seperti tadi, kita cukup menambahkan subjek, lalu has, kemudian objek kalimat tersebut. Contohnya, she has a brother, he has a class, it has a tone, Julie has a nice bag. I want a house, not a nice bag. Government has a plan. The police officer has a schedule. The police officer, so only one. Okay, easy peasy lemon squishy. Now let's move on. Right. Nah, the thing that sometimes people get confused, tadi kan semuanya kita udah belajar kalimat positif. Nah, biasanya kalau kalimat tersebut kita ubah menjadi kalimat negatif atau kalimat pertanyaan, biasanya tuh grammarnya bisa menjadi berantakan nih, dan penggunaan katanya have atau has-nya itu bisa acak-adut. Nah, kali ini aku bahas ya. Alright, kita punya 2 contoh masing-masing dari grup subjek yang pertama dan contoh dari grup subjek yang kedua. They have a house sama she has a brother. Kita punya kalimat yang pakai have, kita punya kalimat yang pakai has. Dua-duanya artinya sama, yaitu punya.
Alright. Next. Nah, kalau kita ubah menjadi kalimat negatif, untuk yang have, kita cukup menambahkan don't atau do not. Do not have, they do not have a house. They do not have a house. Dan kalau misalnya yang has, kita ubah menjadi kalimat negatif, kita nggak pakai don't, tapi kita pakainya doesn't. Dan kita nggak bilang doesn't has, tapi kita bilangnya doesn't have. Doesn't have. She doesn't have a brother. Oke, jadi kita sampai sini kita baru ngelihat satu has saja, yaitu di kalimat yang positif untuk she, he, it. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya kita ubah ke kalimat negatif, kita pakai kata kerja bantu yaitu do sama does. Do sama does. Do untuk yang grup have sama does untuk yang grup has. Oke. Do they have a house? Do they have a house? Have di kelompok kalimat yang kiri dia tetap have. They have, they don't have, do they have? Sementara di kelompok kalimat yang kanan kita punya she has, she doesn't have. Does she have? Oke, jadi pas diubah ke kalimat tanya, kita pakainya have, bukan lagi has. Dan kita pakainya does. Alright, sekarang kita cari tahu bagaimana cara jawabnya. Karena do they have a house sama does she have a brother itu kalimat yes or no. Jadi jawabannya pasti yes or no. Nah, jadi jawabannya do they have a house? Jawabannya yes, bukan yes they have, but yes they do. And atau no they don't. No, they don't. Right, kita pakai kata kerja bantunya. Oke, dan kalau yang sebelah, does she have a brother? Yes, she does. Bukan yes, she has. Tapi yes, she does. Kita pakai kata kerja bantu does. Sementara yang jawaban no-nya, no, she does not. Oke. Sampai sini kita sudah lihat ada berapa has dalam kalimat simple present yang artinya punya ini. Ups, kita cuma punya satu, yaitu di kalimat positif yang she has a brother. Dan yang lain-lainnya semuanya pakainya have. Oh, jadi ingat has yang artinya punya hanya muncul di kalimat positifnya saja. Kalau udah diubah menjadi kalimat negatif sama kalimat tanya, has-nya berubah menjadi have dan kita tambahkan does not atau does. Oke, demikian penjelasannya. Semoga videonya ngebantu kamu buat belajar ya. Dan sampai jumpa di English lesson berikutnya di channel YouTube Sharing with Dwi. Tetap semangat belajar. Bye!